bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Puji syukur kita bisa bertemu lagi di pelajaran PPKN. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara pandangan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, untuk memahami pelajaran ini, tentu kalian harus tetap menjaga semangat belajar dengan tekun serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya Ibu akan bercerita tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada awal kemerdekaan ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dapat disebut juga dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Peran utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologis komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau oleh Kartosuwiryo. Pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku. Atau disebut juga dengan Maluku Selatan. Atau disebut juga dengan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephenson. Christian
bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara. Syarifuddin Prawinegara dan Bencesuma tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk perbaikan untuk pemerintahan pusat pada waktu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan tindakan sehingga menimbulkan kekhawatiran sosial. Yang kelima adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Raymond Wester pada tanggal 15 Januari 1949. Wester memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Yang ketiga, masa Orde Baru. Era demokrasi berpimpin di bawah, dipimpin oleh Presiden Soekarno, mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1995 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut akibat yang teramat fatal bagi pihak itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit, kekuatannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih.